Risk assessment untuk pengoperasian kapal yang aman dan perlindungan lingkungan. Dasar melaksanakan risk assessment terdapat pada Asian Code bab 1.2.2.2.2. Assess all identified risks to its ships, personnel, and the environment and establish appropriate safeguards. Beberapa definisi penting yang terkait risk assessment. Risk assessment, proses mengevaluasi risiko yang timbul akibat hazard dengan memperhitungkan faktor pengendali yang ada dan menentukan risiko dapat diterima atau tidak. Hazard merupakan sumber yang berpotensi merugikan atau kerusakan atau suatu situasi yang berpotensi merugikan atau merusak. Risiko sebuah kombinasi kemungkinan atau keseringan terjadinya bahaya yang ditetapkan dan besarnya konsekuensi kejadian. Tingkat keparahan, kemungkinan tingkat bahaya yang terkait dengan bahaya yang terjadi. Tingkat kemungkinan bahaya yang saling terkait dengan bahaya yang terjadi. Tingkat risiko, skala dari risiko yang diklasifikasikan menurut tingkat kemungkinan perkiraan dan tingkat keparahan potensial dari bahaya tersebut. Risiko yang bisa diterima. Risiko bisa diterima jika risiko tersebut dapat diturunkan menjadi sebuah tingkat yang bisa ditolerir, disampaikan oleh peraturan dan kebijakan HSE dan merupakan kewajiban hukumnya. Risiko yang paling relevan untuk dipantau adalah keselamatan personel, isu kesehatan, properti perusahaan, lingkungan. Tanggung jawab risk assessment, DPA, pahamisasi, implementasi, dan pengaturan umum dari rencana penilaian risiko, membuat dan mendistribusikan standar dan tingkat penilaian risiko, tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan efektivitas dari penilaian risiko, mengevaluasi secara periodik implementasi dari penilaian serta kontrol risiko. Nautical manager dan technical manager, persetujuan penilaian risiko untuk tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mengupdate informasi keselamatan dan kesehatan terkait tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mengontrol dan memastikan catatan terkait prosedur risiko. Nakoda, melatih awak kapal perihal penilaian risiko dan kontrol risiko, implementasi dan evaluasi kegiatan terkait kontrol risiko di kapal, mengidentifikasi aktivitas kerja yang berpotensi menimbulkan risiko di kapal dan melaporkan ke perusahaan, mengontrol dan memastikan catatan terkait prosedur risiko. Safety officer, mengimplementasikan kegiatan kontrol risiko di kapal, melaksanakan pertemuan sebelum mulai bekerja, toolbox meeting, mengawasi aktivitas kegiatan kontrol risiko untuk pelaksanaan pekerjaan di kapal. Risk assessment harus dilakukan dalam keadaan berikut ini. 1. Peralatan kritis atau peralatan penting. 2. Penggerak dan pembangkit peralatan listrik. 3. Peralatan navigasi. 4. Peralatan penanganan kargo. 5. Jika sebelum mematikan permesinan yang kritis atau peralatan untuk pemeliharaan. 6. Jika diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang tidak tercakup dalam risk assessment rutin, job hazard analysis, prosedur perusahaan atau sumber lain yang diakui regulasi. 7. Jika keadaan berubah saat melakukan tugas-tugas rutin atau risiko saat ini selain yang dievaluasi dalam risk assessment rutin, job hazard analysis. 8. Secara fisik mungkin untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan dalam prosedur kerja atau sumber lain yang diakui. 9. Untuk manajemen perubahan sebagaimana berlaku. 10. Untuk melakukan pekerjaan panas di luar area yang ditentukan. 11. Saat menurunkan sekoci atau rescue boat ke air. 12. Terjadi pencemaran. 13. Terjadi korban. 14. Mempersiapkan kapal berlayar OHN. 15. Mempersiapkan kapal olah gerak sandar. 16. Memasuki alur pelayaran sempit dan ramai. 17.
karena diinstruksikan oleh kantor pusat. Table Risk Assessment. Penentuan nilai risiko dapat ditemukan dengan menggunakan metode matriks, dan penentuan level low, middle, dan high dapat dilihat menggunakan warna. Low warna hijau, nilai risiko 1 dan 2. Middle warna kuning, nilai risiko 3, 4, dan 6. High warna merah, nilai risiko 8, 9, 12, dan 16. SL adalah severity level, yaitu tingkat besarnya kemungkinan kerugian yang terjadi. FL adalah frequency level, yaitu suatu tingkatan keseringan kemungkinan terjadi risiko. Menentukan nilai risiko yaitu dengan perkalian severity level dan frequency level. Tabel frekuensi dan severity. Tabel ini digunakan untuk menentukan severity dan frekuensi level. Frekuensi, terdapat 4 definisi level frekuensi untuk menentukan nilai frekuensi, yaitu 1. Terjadi sebulan sekali, 2. Terjadi setahun sekali, 3. Terjadi 5 tahun sekali, 4. Terjadi 10 tahun sekali. Severity terbagi menjadi 4 level dengan definisinya untuk manusia, kapal, dan lingkungan. 4 level tersebut yakni kecil, signifikan, parah, dan sangat parah. Jika ditemukan nilai risiko di atas 7, segera membuat Risk Control Measure (RCM) agar meminimalkan kemungkinan terjadi risiko yang fatal. Benar salah pengisian form risk assessment. Berikut ini adalah contoh pengisian form risk assessment. Contoh kasus yang pertama, KM Teluk Bintuni membuat penilaian risiko dengan aktivitas risiko tubrukan dan menemukan 4 hazard, yaitu 1. Tabrakan, nilai SL sama dengan 2, FL sama dengan 2, nilai risiko 4. Kandas, nilai SL sama dengan 1, FL 2, nilai risiko 2. Senggolan, nilai SL 1, FL 2, nilai risiko 2. Menabrak jembatan, nilai SL tidak diisi, FL tidak diisi, nilai risiko tidak diisi. Pembahasan. Aktivitas. Pengisian risk assessment untuk aktivitas adalah tidak benar karena bukan merupakan suatu tindakan melakukan tugas kerja. Contoh tugas kerja seperti olah gerak masuk alur dan berlayar di perairan ramai kapal. Hazard. Hazard yang ditemukan tidak sesuai dengan maksud hazard itu sendiri. Pengisian hazard tabrakan, kandas, senggolan, dan menabrak jembatan adalah merupakan insiden atau eksiden. Kesimpulan. Pengisian risk assessment dari KM Teluk Bintuni adalah salah. Contoh kasus kedua, KM Spil Nisaka membuat penilaian risiko dengan aktivitas bongkar muat kontainer di Pelabuhan Gabion Belawan dan menemukan hazard 1. Kerusakan kontainer, nilai SL 3, FL 4, nilai risiko 12. Kerusakan kapal, nilai SL 3, FL 4, nilai risiko 12. Kerusakan kargo, nilai SL 3, FL 4, nilai risiko 12. Kematian jiwa manusia, nilai SL 3, FL 4, nilai risiko 12. Pembahasan. Aktivitas. Pengisian aktivitas sudah sesuai, yakni kegiatan bongkar muat. Hazard. 4 temuan hazard tersebut merupakan insiden atau eksiden. Risk Control Measure (RCM). Nilai risiko yang ditulis 12 adalah merupakan high risk level dan di sini tidak dibuatkan risk control measure di halaman 2 form risk assessment. Kesimpulan, pengisian risk assessment KM Spil Nisaka belum benar.
Contoh kasus ketiga, KM Gunung Agung membuat risk assessment dengan aktivitas ketok palka 2 dan 3. Hazard yang ditemukan yaitu lantai palka licin nilai SL1, FL4 nilai risiko 4. Suara keras nilai SL1, FL3 nilai risiko 3. Pembahasan. Aktivitas pengisian aktivitas sudah sesuai. Hazard. Temuan 2 hazard sudah sesuai dan nilai risiko masuk kategori low medium yang tidak memerlukan risk control measure di halaman 2 form risk assessment yang tidak perlu diisi. Kesimpulan, risk assessment yang dibuat sudah benar. Contoh kasus keempat, KM Gunung Agung sedang bunker FO dan membuat risk assessment. Hazard yang ditemukan yaitu api puntung rokok nilai SL3, FL3, nilai risiko 9, lantai dek licin nilai SL1, FL3, nilai risiko 3. Pembahasan. Aktivitas. Pengisian aktivitas sudah benar yaitu bunker FO. Hazard. Temuan 2 hazard sudah sesuai dengan maksud definisinya dan nilai risiko untuk hazard api puntung rokok kategori high risk level. Risk control measure pada halaman 2 form risk assessment sudah dibuat sebagai langkah kontrol untuk meminimalkan kemungkinan risiko. Kesimpulan, pengisian risk assessment sudah benar. Terima kasih.